Assalamualaikum, kembali lagi dengan suara Miss Tiwi ya. Kemarin ada yang inbox minta diterangin soal passive voice. Oke, kali ini Miss Tiwi mau ngajarin kamu tentang passive voice. Selama beberapa menit ke depan, Miss Tiwi bakalan ngasih tahu apa itu passive voice, untuk apa, dan bagaimana cara bikinnya. Oke. Nah, kita mulai pembahasannya. Passive voice, namanya passive voice, berarti kalimat pasif. Pasti kalian sudah tahu kan kalimat pasif itu apa? Kalau di bahasa Indonesia, kalimat pasif adalah kalimat yang diawali kata di atau ter. Nah, biasanya yang subjek dijadikan objek dan objek diubah jadi subjek. Nah, gimana? Udah clear? Apa malah tambah bingung? Kalau bingung, yuk kita perhatikan ada gambar. Gambar ini ada gambar ruang tamu beserta pernak-perniknya. Perhatikan pernak-perniknya ya. This is our dining room. Ini ruang makan kita. I like it cause the wall has just been painted. Aku suka karena dindingnya baru saja dicat. My mother likes painting, so there are some pictures are hung on the wall. Ibuku suka lukisan, jadi ada beberapa gambar yang tergantung di dinding. We have some favorite plants. They are put near the window and some roses are put in the vase. Kita punya beberapa tanaman favorit. Semua itu diletakkan di dekat jendela dan beberapa mawar diletakkan di vase. Chicken is always served by mom. Ayam selalu disajikan ibuku. Ibu, she is really good at cooking. Dia pintar masak. My father and I don't like fried chicken, so the chicken is always roasted. Jadi aku dan ayahku tuh nggak suka ayam goreng, jadi ayamnya selalu dipanggang. One day I was sad because I couldn't find my chicken. Suatu hari aku sedih karena aku kehilangan ayamku. Maybe it was eaten by someone. Mungkin ayamnya dimakan seseorang. I don't know who eats it. Aku nggak tahu siapa yang makannya, but it will be known soon. Tapi ini bakalan ketahuan kok nanti. Bakal diketahui nanti, oke? Nah, lebih cerah kan? Ya kita urai satu-satu. Sebenarnya fungsinya apa sih? Passive voice itu untuk apa? Gitu. Passive voice itu digunakan satu ketika pelakunya tidak ingin disebutkan. Ada di kalimat ini. The wall has just been painted. Si pelaku yang ngechat itu nggak mau disebutin, mungkin satu karena dia nggak mau sombong, bisa jadi ya kan, atau mungkin dia nggak pede kalau ngaku, takut dibilang jelek mungkin. Nah kan, yang kedua itu kalau kita nggak tahu siapa pelakunya, ada di kalimat yang they are put near the window and some roses are put in the vase. Jadi penulisnya itu nggak tahu siapa yang meletakkan tanaman itu di jendela dan meletakkan bunga-bunga itu di meja. Oke, yang ketiga itu karena objeknya lebih penting dibicarakan. Dia pengen lebih fokus ke objek daripada si pelakunya. Ada di kalimat it was eaten by someone. Ayamnya dimakan seseorang. Jadi dia lebih fokus ke ayamnya. Nah, jadi lebih paham kan fungsi kalimat pasif itu untuk apa. Nah, sekarang kita ke strukturnya. Nah, seperti yang kalian lihat, semua kata kerjanya itu berbentuk verb 3. Ada painted, ada hung, ada put, ada served, ada roasted, ada apalagi eaten, ya kan? Ada known, ya. Semuanya dalam bentuk verb 3. Nah, kemudian subjeknya itu berpindah tempat. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Dan yang gak kalah penting itu adalah to be-nya. Nah, kita harus meletakkan to be sebelum kata kerja. Nah, to be-nya ini tergantung tenses apa yang digunakan. Paham sampai di sini? Nah, mudah-mudahan paham ya.
Nah, di paragraf ini ada beberapa tenses. Ada tenses present tense, ada juga past tense, ada juga future tense, ada juga present perfect tense. Nah, kita urai satu-satu yuk. Nah, dan selalu diingat ciri utamanya adalah be plus verb 3. Tensesnya ngikutin. Kita urai satu-satu di awal kalimat. Nah, ini ada kata the wall has, ini adalah present perfect tense, kan? Ada has di situ. Nah, ada been, ada painted, ada be, ada verb 3, ini pasti passive voice, ya kan? To be-nya present perfect itu adalah been. Nah, udah pasti ini passive voice. Yang kedua, kalau di present tense itu be-nya pasti SMR. Nah, ada di kalimat some pictures are hung on the wall, ya. Ada gambar digantung di dinding, ya kan? Kemudian are put near the window. Are, kemudian verb 3-nya juga put, diletakkan di dekat jendela. Put, diletakkan. Are put itu artinya diletakkan. Karena ini present tense, jadi tinggal kasih be. Kemudian ada kata is always served. Selalu disajikan mamaku. Ada verb 3, ada is. Nah, ada juga is always roasted, ya kan? Ada verb 3, roasted, dipanggang, ada is di sebelum kata verb 3. Ini pasti passive voice. Kemudian yang past tense, nah kamu lihat ada kata was di situ, ya kan? Nah, kalau yang I was sad, aku sedih, ini kalimat aktif. I was sad itu kalimat aktif nomina, karena tidak ada kata kerja di situ, maka ada was di situ. Was itu sebagai kata bantu predikat karena kalimat yang tidak berpredikat. Nah, kemudian ada kata I couldn't find my chicken, maybe it was eaten. Nah, mungkin ini dimakan orang, ya kan? Ada eaten verb 3, ada was. Ini pasifnya past tense. Kemudian ada future tense. Future tense-nya ada kata will be known, ada verb 3, ada be. Will be known, kan? Diketahui. Nah, berikut Miss Dewi kasih rangkuman supaya kalian lebih bisa paham dan gampang untuk dihafal. Oke, cukup sekian dari Miss Dewi. Mudah-mudahan kalian paham tentang passive voice. Miss Dewi juga sertakan link soal untuk kalian kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum.